dari A sampai Z. Bapaknya nggak mau ngajarin. Bapaknya nggak mau kasih tahu karena bapaknya gamenya nggak kayak gitu dulu sama bapaknya lagi kan. Beda. Nih lo masuk aja ke neraka, lo cobain deh tuh Terjun panasnya, aja. terjun Lo, aja nggak apa-apa gitu kan. iya. Kalau sekarang kan disuruh terjun nggak mau terjun. Dia Eh. maunya terjun ke tempat yang dia suka, dia enak, dia senang, dia mau gitu kan. Hey guys, welcome to our podcast. This is Matt, your host today. Hari ini kita kedatangan orang yang sangat luar biasa dari businesses industri yang agak beda nih dari sebelum-sebelumnya. Kayak gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kita selalu bermain di retail consumer goods only. Ini ada a mix antara consumer goods dan also services kayak gitu. Please welcome Mas Fatsi. Assalamualaikum Mas Fatsi. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya bro. Thank you. Nah, Sama-sama terima kasih. Udah diundang juga. Nah bro, kita santai aja ya. I think tadi gue udah sempat cerita-cerita ke lo lah. Jadi yang pertama kali sebenarnya apa namanya yang biasa selalu gue tanya kepada para speakers di sini adalah kapan sih lo di momen apa lo menyebrang? Menyebrang itu tuh mungkin lo dari sebelumnya kerja kantoran atau lo sebelumnya adalah mungkin apa namanya bukan berbisnis ya. Ya bukan menjadi entrepreneur kayak gitu. Ya. Kapan lo decide untuk menjadi entrepreneur dan kenapa sih? Karena this switching moment ini biasanya kayak menjadi penentu bahwa orang-orang ini akan stick dengan entrepreneurship atau enggak. Dan itu adalah hal yang paling susah ya, at least buat gue ya. Karena gue berangkat dari kerja kantoran, I was with Shopee, with Lazada, nyaman banget kayak gitu, si level dan segala macam. Dan ketika switch mau bikin bisnis, itu risk banget juga kayak gitu. Dan gue mikir-mikirnya juga lumayan panjang sampai akhirnya gue decide untuk masuk ke entrepreneurship dan sampai sekarang gue ternyata enjoy it kayak gitu. Yang lo gimana, men? Oh iya, terima kasih banyak sebelumnya udah diundang dan bisa cerita-cerita juga nih. Ya, Kita ketemu di acara social nights kayak kita. Social Night ya. Iya, Terima kasih banyak juga untuk apa namanya itu ada undangan. ada tinju naik ke atas. Secara simbolis gue ngerti sih maksudnya apa. Thank you banget juga untuk apresiasinya. Iya, Chief Barbershop sama Chief Barber Supplies itu adalah mungkin dua bisnis yang berbeda terus kita jadiin satu ya. Kalau boleh jujur dulu awalnya kita sebenarnya karena co-foundernya ada dua ya, satu saya sama kakak ipar. Hmm. Itu kita juga dulu profesional bekerja. Kita dua-duanya di FMCG. Hmm. Kakak di Unilever, pegang brand. Saya di Gulaku dulu 4 tahun, Hmm. Sugar Group Company sama JJ Royal. Hmm. Kemudian sempat pindah ke mining company. During periode itu tuh kita sebenarnya cuman mau bikin bisnis sampingan. Hmm. As simple as that. Hmm. During periode 2013 waktu kita bikin itu emang lagi naik daun lah. Di sepanjang Jalan Senopati itu cabang pertama kita bikin di situ, di Blok S sudah ada, di SCBD udah ada. Hmm. Jadi kita memang somewhat riding the wave gitu. Di Jakarta Selatan Dan terutama ini tahun waktu berapa itu. dulu sih? 13 Desember Tahun 2013. 2013. Mhm. Jadi masuknya ke 2014 sebenarnya. Jadi kita Hmm. udah lebih dari 12 tahun lah Hmm. sampai sekarang gitu. Dan kita nggak ada sama sekali niatan untuk ngapa-ngapain gitu. Karena kita sama-sama kerja, ya ini ya cash flow tambahan aja lah Side gitu. project lah. Side project. Ternyata rame. Gitu. Alhamdulillahnya dari teman ke teman dulu kita pakai sosial media namanya Pet. Isinya cuman 100 orang kalau nggak salah. Hmm. 100 orang apa 500 orang ya? Lupa di antara itu. Sangat limited kan si Pet itu PATH yang Oh merah. iya iya iya. Path, iya Pet. PATH, iya iya Ya, iya itu iya. kita nggak pakai sosial media yang lain, cuma itu doang waktu itu. Wah unik banget. Ini gue baru pertama kali ngedengar ada companies yang ngelakuin Path. Karena dulu kan Path sebenarnya it's design untuk individual ya. Sangat eksklusif Eksklusif. gitu. Interactions, engagement. Ya. Tapi kita learning dari situ bahwa akan ada capacity. Capacity-nya kecil kan Hmm. barbershop itu. Jadi ya itu-itu aja orangnya dan dia repeat gitu kan sifat bisnisnya. Jadi kita bilang kita pakai postingan gitu kan di tempat kita di tempat saya, tempat kakak, di tempat istri waktu itu Hmm. posting semua habis itu datang dari 500 kali 4 itu 2000. Jadi kalau misalnya lo mau cukur gratis kita lagi buka barbershop rame. Gila. Alhamdulillah. Jadi di Desember akhir itu kita punya tempat rame tapi nggak punya omset. Karena lo ngasih yang Berikat. gratis. Sampling aja dulu. Baru di Januarinya sampai kira-kira Maret April kita suffering karena
grafiknya turun kan. Dari situ kita udah mulai belajar macam-macam karena kan kita sebenarnya nggak ada di situ ya. Jadi kasir sama barber aja tuh yang ada di situ. Hmm. Kitanya ada di kantor. Hmm. Pak, listrik mati. Pak, anduk Hmm. habis. Pak, ini, Pak itu semua datang masalah aja deh kerjaan. Hmm. Tapi ya nggak apa-apa, itu Wajar. wajar. 3 bulan pertama, di bulan keempatnya baru mulai take off. Nah, Jadi nggak ada niatan sama sekali sebenarnya bikin jadi seperti sekarang gitu. tapi kenapa barbershop sih? Sih kayak dulu apa sih yang membuat lo berpikir dari semua 1.540.000 jenis bisnis yang ada di luar sana kayak Hmm. gitu ya. Barbershop it was just like riding the wave kayak gitu. Lo ada ngelihat dulu success story di sini kemudian lo pengen bikin Hmm. yang sama gitu ya. Iya di luar itu sebenarnya barbershop kan keren ya, Iya sih. bisnis yang laki banget. Di luar itu gue juga pengen bikin bengkel, tempat cuci, poles segala macam. Cuman itu angan-angan kan. Ini kita bisa wujudin dengan modal yang relatif kita bisa Afford ya ya. kita bisa afford, kita bisa execute, nggak perlu terlalu detail gitu. Ya harus detail sih, Hmm. cuman nggak sampai kita kayak harus coding gitu kan. Ya Kalau bener. developer kan nggak perlu Benar. gitu. Jadi Kapan lo decide untuk kayak oh ini nih kayaknya bisnis ini kita waktunya seriusin men. Gue resign deh. Gue fokusin bisnis di sini deh. bener itu Kapan pada tuh? itu 2016, 2017 gitu. 2-3 tahun setelahnya. Iya, 2-3 tahun setelahnya. Itu kita udah sampai bilang ini udah terlalu sayang untuk kita nggak ada di situ gitu. Jadi kita lihat bahwa side jobnya tuh udah par harganya sama Dia punya salary dan salary. segala Mm-mm. macam. Jadi waktunya kita pindah kapal, terus habis itu 9 to 5 di situ gitu. Jadi Yang kita dulu, sekarang kerja. yang duluan lo apa kakak ipar Gue lo? duluan. Dua-duanya barengan. Gue duluan, gue duluan. Oh lo duluan. Ya, jadi waktu itu tuh kan gue 4 tahun, kemudian 2 tahun gue kerja di perusahaan tambang. Itu gue tuh backdoor listing ke penny stock di Australia. Habis perusahaannya take off, gue out. Jadi ya udah gitu. Gue nggak ada exit apa-apa, gue nggak ada duit di situ sama sekali. Cuman kayak itu udah pinnacle kayaknya udah out deh gitu. Kan, ya. Sambil berjalan kan 2 tahun itu gue sebenarnya eh, ada banyak belajar ya di operasional gitu. Jadi menurut gue yang menarik adalah kalau punya bisnis sendiri tuh tanggung jawab gitu. Hmm, Kalau waktu kerja sama perusahaan yang gue nggak nyebut dia perusahaan gede lah, ini medium size gitu kan, itu menurut gue kita masih ada orang di atas kita deh, betul. Sense of yang ownership-nya beda kan. Lo iya punya habis-habisannya juga beda gitu. betul betul. Dan Itu pada perlu saat nyalain tombol yang lain lah pokoknya di antara itu. dan pada saat lo memutuskan untuk full time in this business, berapa banyak cabang sih yang lo punya? Waktu itu 3. 3 dong. Mm-mm, Ya. tiga doang. Dan ada time memang kayak lo kayak ngerasa bahwa ini bisnis punya potensial lebih kayak gitu untuk kayak kemudian lo pengen full time nge-expanding dan segala macam. What is the output sih? Kayak lo pengen ini kemana sih? Ini bisnis? Apa sih impian lo? Yang lo tanya sebenarnya kan triggernya. Jadi triggernya tuh sebenarnya si produk ini. Hmm. Jadi waktu kita bulan ke-6 sampai bulan ke-8, ini tahun 2014 ya. Pemerintah waktu itu mengeluarkan larangan import ilegal. Jadi Hmm. diketatin. Hmm. FYI dulu di barbershop itu kita jualan produk-produk cowok variatif yang notabene-nya barang import ilegal gitu. Hmm. Bukan ilegal kayak gimana-gimana banget, Iya, cuman iya. jelas nggak ada BPOM-nya lah, Iya, masuk segala macem lewat reseller, iya, iya, iya. ditenteng gitu kan. Cuman itu peminatnya banyak banget dan kontribusi to sales di floor waktu itu 50-50. Oh, wow. Jadi orang datang ke situ, orang cukuran, orang juga beli barang ya gitu. Iya, si Lerite, Mures dan lain-lain itu ya, barang luar soalnya kan. Hmm. Jadi begitu di stop tuh orang nggak bisa tuh, nggak pakai. Hmm. Mereka rasa mereka harus punya itu barang terus-terus ada di kamar mandi mereka kan. Hmm. Jadi akhirnya kita cari maklon. Nggak ada maklon dulu, ya kan. Jadi kita harus benar-benar kontakin satu-satu dan kita cari ke pasar. Jadi ada di pasar becek, FMCG pasar becek dulu. Sekarang dia udah hits, ya kan. Udah bikinin buat banyak orang. Tapi kita nego susah untuk meyakinkan dia tuh untuk gue mau bikin ini nih. Why? Kenapa gue harus bantuin lo kan? Hmm. Gitu. Dia udah happy dengan produk dia yang Sekarang, yang waktu waktu itu. itu. Terus Ini dia mau coba akhirnya. ini cikal bakal the chief supplies Iya, baru-baru muncul keplas itu dia ini jadi si produk pomade-nya, si FMCG produknya itu muncul di periode 16, 2014 itu. 14 Jadi ya 6 bulan setelah kita jalan. jalan gitu.
nggak bisa langsung, kita harus sampling juga. Jadi parameter-parameternya kita tentuin tuh QC parameternya kita bilang pabrik, gue maunya tuh holdnya kayak gini, gue mau volumenya kayak gini, gue mau shine-nya kayak begini, gue mau kalau dibersihin tuh susah atau gampang dan seterusnya sampai berapa kali baru kita trial ke customer. By the way, pabrik ini punya BPOM, Hmm, jadi dan punya halal, jadi sekali ya. udah aja gitu mas. Hmm, Mereka oke. Jadi dengan pot sampel itu mereka senang dengan produknya. Terus kebetulan gue bulan ke-7 kawin, hmm, gue bikinin kecil-kecil sebagai souvenir. Jadi gue sampling ke sekitar 2.500 tamu waktu itu. Terus mereka datang, mereka minta produknya. Akhirnya kita bikin itu. Langsung yang 4 os yang biru ini water base sama yang oil base karena dua produk ini water base sama oil base itu adalah DOG of pomade gitu. Di hmm. luar memang ada produk sama persis, enggak apa persis lah ya. Dia parameter produknya beda. Bukan pomade, dia gel, ada wax gitu-gitu. Ini kan pomade parameternya lain kan, dia Benar. agak lebih hard, teksturnya juga berbeda gitu. Dan itu yang dibutuhin sama model rambut tren waktu itu yang klasik, pompadour, slick back dan lain-lain Eh, gitu. pada saat itu kan lo berarti udah mulai ini categorize, maksud gue juga bikin produk di sini ya. Jadi gue understand the complexity of building products itu kayak gimana bro. FPD. It's a full time job man. I mean Hmm, kayak itu banyak hal yang harus dilakuin kayak gitu, mm-mm. dan ada time lo berarti di 2014 itu lo belum full time dong di sini dong, Belum. gitu kan. Mm-mm. Jadi lo nge-split tasknya kayak gimana sih antara lo sama Pulang jam 10 malam ya. Asli 2 shift kerjanya. oh Mau nggak gitu. mau, iya. Jadi pulang kantor jadi outlet di Senopati itu. Sambil ngerjain R&D juga, kontakan sama Iya, segala iya. macam. Ya itu jungkir balik sih. Masa-masa itu selama 3 tahun lah kayak begitu. Oke, Karena kan baru resign kan setelah itu kan. benar. Gitu. Nah sekarang yang tadi pertanyaan gue sih, Ya, what is the, kayak lo mau kemana sih ini? Kayak, what is the end goal for you? Lo pengen punya 100 cabang across Indonesia, lo pengen hmm. buka cabang di, you know, apa nggak tahu lah, Malaysia, Singapura, lo pengen IPO atau apa? What is the end game for you guys sih? Kalau lo udah sempat memikirkan hal itu. Lo kalau numbers kan pasti lo kunci ya. Hmm, Gue cuma mau setup legacy aja. hmm, Gue nggak bikin ini buat besok atau ada parameter waktu tertentu. hmm, Secara filosofi waktu kita tanda tangan akte perusahaan, kita bilang di situ dia nggak ada expire date-nya kan. hmm, So that's the goal. Jadi kita tanda tangan tuh untuk selamanya sebenarnya. Ya paling nggak sama kiamat lah benar, gitu. Jadi kalau kita udah lihat sampai ke situ, apapun yang terjadi di tengah jalan kan kita being resilient saja kan. Apapun yang terjadi ya kita hajar you gitu. keep committed, Oh iya, gitu. heeh, mau nggak mau. Tapi bentukannya harus kita setup. Gue ngerti bentukan itu harus kita setup untuk internal kan. Untuk tim, paling nggak kita untuk bisa mengkomunikasikan kita mau kemana, short term, medium gitu. Ya ada lah, kita bisa bisa wujudkan dalam bentuk deck gitu misalnya. Benar. Buat gue tapi yang lebih penting customer. Itu yang paling utama sih sebenarnya. Ngomongin customer, lo berapa sih kayak benchmark lo punya return customers secara percentage aja? Kayak berapa banyak sih dari orang yang datang cukuran ke lo bulan ini, berapa banyak yang balik biasanya? The Hmm. retentions, the loyal customers deh. KPI kita 80% Nah, retention rate. ini nih yang paling ini ya. I mean, the services business itu kan as what it say that it's the services business man. Meaning bahwa lo punya frontline yang paling utama dong, bukan lo dong. Maksudnya barberan siapa orang cukuran lo Hmm. itu, tukang cukur lo emang yang kayak memang benar-benar harus apa namanya very customer friendly services, dia punya ahli, Hmm. dia harus ngobrol dan Hmm. segala macam sih. Gimana sih lo kayak nge-building culture di dalam chief untuk make sure bahwa semua frontliners lo, nggak cuma frontliners sebenarnya, Iya. dari bawah sampai atas kayak gitu ya, paham bahwa customer itu paling penting man. Ya. Gue curiga lo sebenarnya ngasih piala itu tuh sebenarnya karena Pak Gita nanyain mungkin nggak sebenarnya service industry dilempar ke luar negeri. Beneran dia tanya spesifik banget tukang cukur loh. Loh, Di dia bilang kok tukang cukur dan tukang pijet. Dia bilang, iya bener, bener loh, bener, bener, kayak gitu. bener, Dan bener. itu bener, itu nggak salah kayak gitu. Iya. Gimana Karena lo kalau kita bisa bisa kick dia keluar, berarti kita udah lewatin batas-batas yang paling bener. susah kan. Dan jangan salah, I mean kayak there's a reasons kenapa beliau bilang kayak gitu bro. Karena kalau lo compare dari any country in the world, kita adalah yang punya rate keramahan paling tinggi. Betul. Salah satu yang paling tinggi. And Iya, that's the base of services business betul, gitu kan. betul. Jadi kayak gitu makanya kenapa gue nanya. Karena yang paling susah itu dong, gitu kan. Orang kalau komplain, Ya, orang komplainnya, gue rasa nih ya, lo kalau ya. terima komplain kayak gitu, komplainnya mungkin jarang banget mengenai lo punya produk.
biasanya most of the services business komplain yang paling banyak adalah kayak, gila lu punya tukang cukur kok galak banget sih atau apa segala macam nggak ramah. Betul, Biasanya kayak gitu dong. betul, Ya. betul, betul. Jadi implementasi culture berbeda-beda tergantung di stage mana kita pada waktu itu. Yang paling susah memang waktu pandemi. Hmm, Jadi kita sempat break culture-nya karena kita punya turnover rate karyawan waktu itu 97%. gila. Out semua during pandemi. Ada drama di balik itu, ya kita save it for another day ya story-nya. Tapi setelah pandemi, eh, secara SOP memang kita sangat berbeda. How we do business sangat berbeda. Waktu itu kita juga diminta sama Departemen Pariwisata untuk setup setelah PSBB itu kita harus buka kan. Hmm, Jadi semua bisnis harus buka. Jadi itu ternyata mereka panggil orang, kita salah satu yang dipanggil untuk ngerumusin how we do the New normal operation, itulah. new normal Eh, policy-nya. Eh, Implementasi di lapangan, kalau gua ngomong normatif harus penuh training sih. Jadi masuk akal sekali kalau misalnya kita lihat brand-brand services itu punya akademi, university, ya, or whatever you call it gitu. Kita sangat obses sama edukasi memang. Jadi kompetensi buat kita itu nggak bisa ditawar. Tapi kan ada tantangan di dunia barber ini, di hmm, mana pendidikan itu sangat informal ya. betul sekali. Jadi kita untuk rekrutmen kita perlu baseline. Baseline-nya biasanya cuma experience saja. Hmm, Kemudian di dalam kita harus latih. latih lagi, kita harus adjust dia sama masuk ke track kita. Itu yang paling PR, no? Karena Iya, lo spend effort, lo develop, lo train, 6 bulan kemudian cabut, resign. Selalu kayak gitu kalau services business nggak sih? Atau dulu ada memang cara untuk nge-maintain lo punya talent? sebenarnya turnover rate kita sekarang Jauh sangat lebih. sehat, sangat sehat. Kalau dulu 0%, nggak ada yang turnover sama sekali. Kemudian jadi 97, sekarang Udah. ada keluar masuk, tapi keluar masuk dengan agenda. Menurut gue agenda keluar masuknya fair. Hmm. Jadi ada yang mau kehidupan yang lebih baik, ada yang mau balik ke tempat yang lama karena menurut dia lebih nyaman. Hmm. Kalau di Chief, kalau dia mau kerja, dia pasti bisa cari uang. Gua kasih gambaran nih. Salah satu barberman gue sekarang mobilnya Honda HR-V. Ya, benar-benar Masya Allah. Dia punya 3 barbershop sendiri. Oh, wow. Pangkas rambut. Pangkas Rambut. rambut. Jadi kalau mau kerja, bisa gitu. Kita sediakan istilahnya platformnya gitu. You support Ya, itulah. silahkan dan saja di situ joget-joget. Hmm. Customer lo balik, customer lo datang. Yes, itu customer lo gitu. Kita Ya. bagi hasil. Kalau customer lo panggil ke tempat kerjanya, which is ini yang terjadi sama ini orang ya. Dia dipanggil di kantornya, satu lantai cukur. Dan ini kita ngomongin em, bukan BUMN, Hmm. tapi pemerintah. Jadi dia datang ke kantor itu, dia cukurin tuh satu lantai Iya. semuanya. Dan itu gue nggak ambil apapun dari situ. Gue tahu karena orang-orang yang kerja di situ teman-teman gue juga gitu. Nih ada si ini nih lagi di sini gitu. Udah Ya kenalin bagus gitu. gitu. Iya nggak apa-apa gitu. Karena gue komit sama KPI gue kan. Gue cuma perlu 80% kok. Gue nggak bisa rakus-rakus banget. Benar. Jakarta 9 juta, 4,5-nya laki-laki. Gue cuma bisa lainin 4,5 juta. Gue nggak bisa lainin 4,5 juta. Sih, kita ngomongin Ya. resilience deh. Hmm. Lo punya bisnis adalah bisnis yang sangat ke impact gara-gara COVID. Udah, itu udah pasti. Ya itu Hmm. dong. Hmm. Itu tuh pasti tutup semua dong pada saat Hmm. COVID. Hmm. Ya itu. Kayak, how did you survive it sih? Zaman itu tuh gimana lo bisa bertahan PSBB itu zaman? 1,5 bulan apa 2 bulan gitu kalau Iya, nggak salah ya. Nol. Kalau kita lihat, kita zoom in ke PNL-nya barbershop itu nol, gila. nggak ada bisnis. Tapi secara eh, Total tahun mah total tahun 60% lah masih bisnisnya bisa hilang lah. gitu. Yang menghidupi kita si ini, si Supplies. supplies, karena orang apparently masih online meeting, mereka masih butuh pomade, mereka Oh, butuh oke. shampoo juga karena hygiene masalahnya. Eh Chief Coffee kita masih bisa hidup karena orang bisa take away. Ya. Ya kita push dengan berbagai macam cara lah ya, dengan take away dine atau drinks gitu bisa. Ya, Tapi di luar itu sih nggak ada bisnis. oke. Begitu PSBB dibuka, itu paling cuma 40% capacity gitu. Cuma dibatasin setengah juga kan. Iya benar ada time. Mhm. Lama lagi yang kayak gitu Lama. kan. Mhm. Oke. Nih, let's like discuss mengenai innovations in the business. Karena sebenarnya tadi kita ada kayak sempat touch base a little bit.
barbershop itu sebenarnya buat gue boring business gitu Hmm. kan. Dan sebenarnya nggak ada yang salah dengan boring business. Gue justru sekarang kebanyakan kalau gue angel investing nih ya, maksudnya Hmm. gue pribadi kayak Hmm. gitu. Sekarang gue punya portfolio 70%-nya adalah boring business. Karena Hmm. menurut gue usually the overlook kayak gitu kan. Hmm. Boring business itu kan Ini kode nggak sebenarnya? ya bisa habis itu kita ngobrol. Kita overlook kayak gitu karena Hmm. apa? The thing about like boring business kebanyakan itu tuh sesuatu yang udah sangat dinosaurus di industri kayak gitu kan. Iya. Biasanya udah lama banget kayak kayak gitu aja sampai ada satu orang datang dengan bilang bahwa oh gue pengen Hmm. membuat this industry better gitu kan. Hmm. Tapi dengan nggak ada gimmick-gimmick yang fancy-fancy kayak tag dan segala macam. What's the point? Tapi it's just make it services better, produk better dan segala macam, right? Hmm. Hmm. The innovations part is menurut gue itu tuh yang bisa dieksplor dari sebuah boring business and a lot, right? Tadi bengkel, kemudian Hmm. cukuran, kayak Hmm. kemudian Hmm. daycare Hmm. dan segala macam. Nah, lo ini kan lumayan nih, kayak lo ngeluarin barbershop dulu, terus abis itu lo bikin produk kayak Hmm. gitu kan. Hmm. Untuk apa? Untuk kayak biar nge-switching orang dari yang biasa ketergantungan sama barang-barang impor ke produk-produk. Terus Hmm. lo juga bikin nih Chief Coffee, Hmm. the mix experiment, sorry, mix ground di mana orang di situ bisa tempatnya sama kan? Iya. Yang di apa? Ciragil. Ciragil. Hmm. Dia cukuran, terus dia bisa nongkrong nongkrong juga dong. Iya. What was the innovations process sih di dalam lo punya organization? Kayak ide-ide seperti ini nih kapan sih yang keluar? Gimana keluar? Lo brainstorm bareng-bareng udah atau lo seenak jidat aja kayak bikin deh kopi yuk let's go gitu. Seenak jidat sih. Makanya lihat-lihatan dulu. Iya. Banyak trigger lah. Hmm. Dan seenak jidat itu terminologinya sangat dekat dengan founders ya. Hmm. Orang tuh bisa lihat systematic proses kalau layer manajemennya tuh tebel. Dia akan lihat tuh dari tengah sistematis. Hmm. Kalau lo deket sama matahari, dan ini gue sering ngomong sama tim gitu ya, Hmm. lo pasti kebakar sedikit tangan lo dengan kita yang agak sedikit gila kan. Betul. Karena kita mau besok udah jadi, kemarin udah delivered gitu-gitu kan. Karena ya memang begitulah kan. Itu nggak bagus, cuman eh Sometimes it's needed. Memang bener memang diperluin kayak gitu memang kan. bener kan. Right. Karena kita jalan-jalan, kita lihat keluar tanpa beban kerjaan, by the way kan, terus Hmm. gue canggih juga kalau di tempat gue. Kalau mereka kan dengan kerjaan, gue harus fokus sama kerjaan gue. Jadi mereka nggak lihat itu sebagai sesuatu yang inovatif kan. Ya, Ya kita mau implement yang inovasi, betul. inovasi-inovasinya. Anyway, kita balik lagi ke situ ya. It's a boring business ya. Operation dan produknya iya bener. Kemarin gue tuh nonton review iPhone 16-nya MKBHD. Hmm. Dia nyamain iPhone 16 sama 911. Kenapa? Karena sedikit banget inovasinya. Betul. Tapi dia cuma melakukan penyempurnaan dari yang udah ada aja. Mau lihat seberapa membosankannya, lihat 911. Dari dulu sampai sekarang, ya bentuknya Gitu-gitu kayak aja. begitu, gitu kan. Cuman kan ada improvement kecil-kecil yang dilakukan kan. Gue nggak ngebelain Apple, tapi dia melakukan improvement yang menurut gue di meja board mereka memutuskan sesuatu yang menurut mereka penting buat customernya. Menurut gue itu yang matters. Hmm. Balik lagi ke gue, iya sama kira-kira gitu. Hmm. Kita kadang-kadang punya ide, kita lempar, kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak. Ya, benar. Eh Services rasa-rasanya sih udah mentok. Produk kita cuman bisa nunggu teknologi apa yang bisa keluar. Other than that kita nggak bisa improve terlalu banyak. Ada yang coba-coba. Kita lagi coba-coba juga. Tahun 2025 ini kita kebetulan dapat sambutan hangat lah dari industri yang mirip tapi lebih advance. Mereka bilang lo mau nggak coba alat gue yang begini-begini. Hmm. Gue mau coba alat-alat itu. Kalau lo tahu Mogodat, siapa Hmm. namanya yang bikin buku yang bekas ex Google itu, Eh, mereka selalu bilang yang lagi ngebahas AI terus-menerus. hmm. Ini sedikit loncat-loncat ya, sorry, tapi ini mindsetnya. Hmm. AI memang nggak bisa menggantikan tugasnya barber nanti. Cuman at some point AI itu akan membantu seorang barber yang jago jadi lebih jago daripada dia sebelumnya. Itu sudah keniscayaan. Kita tinggal tunggu aja barangnya apa bentukannya. Nah, salah satu yang lagi kita mau coba adalah hair analysis. Jadi kita Wih. mau coba alat untuk bisa menganalisis saja rambut dan kulit kepala. Karena yang biasanya yang menganalisa kan barber.
bener. dengan kompetensi, pengalaman yang mereka punya dengan baseline yang kita nggak bisa justify, Hmm. tidak belum tersertifikasi, jadi nggak ada parameternya tuh. Hmm. Sedangkan AI kan lompat pasti. Hmm. Nanti kalau misalnya tahun depan hadir, orang-orang itu adalah orang-orang yang memakai alat-alat ini gitu. Jadi it's gonna be very different gamenya gitu. Hmm. Apakah lo sebenarnya lo rambut lo boleh nggak sependek ini? Kayaknya rambut gue nggak bisa sependek ini karena gue udah lebih tipis. Hmm. Jadi nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi yang menurut gue canggih Canggih. dan lebih pas, mungkin lebih pantas. Sekarang ada orang yang pakai sensor mukanya gini, kotak segala macam, tapi itu udah lama lah. Itu kan ada di tacit knowledge-nya si Barberman ya kan. Ya, Dia bisa lihat kira-kira ya jangan kependekan, jangan panjangan, tapi nanti akan precise banget. Lo cuma boleh ambil segini. Kalau lo ambil lebih dari itu, 2 minggu lagi akan jelek. Kan hmm. ada hitungannya Ya, pasti ya kan. benar-benar Nah itu predictable. yang kita pengen. Tapi kan gue bukan orang itu ya. Kita mesti nunggu dari siapa yang bikin gitu nanti gitu. Kalau lo ada yang bikin ya tolong panggil gue untuk bantu. Gue I- akan bantu untuk Implement gitu implement ya. atau gue akan kasih input apa yang gue butuhin gitu. Produk inovasi kita pindah memang di 2 tahun lalu dari hair grooming ke hair care. Hmm. Ada produk yang powder. Ini memang bukan produk konvensional ya. Produk powder ini lebih dry, lebih praktis. Udah ada yang mulai duluan memang, tapi kita ada inovasinya di mana kita pakai semprot gitu. Kalau ada yang tabur ya silahkan pakai yang tabur ya. Gue nggak mau Itu bahas lebih powder ini spesifik. buat apa sih? Buat Hair pengeras styling. oh hairstyling ya? Mm-mm. Hmm. Jadi kita nggak pakai produk yang kayak gini-gini lagi. Kalau misalnya ke kantor gitu ribet, ya tinggal semprot aja. Powder nanti keluar, tinggal lo style rambut lo. Mantap. Hair care ada hair tonic, ada hair mask. Jadi kita mulai ke perawatan, bukan karena cowok jadi genit, tapi karena cowok makin tua dan Pengalaman pribadi, Bos. mundur kan. Dan karena kita udah 10 tahun, customer kita ternyata memang menua bersama kita. Gila, mantap banget. Jadi kalau kita punya full cap itu orang yang langganan terus-menerus, karena barber kan ngulang ya, dia maunya datang ke tempatnya sama bang, taruh rapiin aja, nggak mau ngobrol, udah kenal sama itu segala macam. Kita memang harus tambah cabang. Kalau kita nggak tambah cabang, capacity kita akan full Gitu-gitu aja. terus-terusan. Jadi new customer database itu goals di mereka. Gitu. Jadi kita bukan cabangnya, lo cariin tamunya dari situ. Gitu. Dan the idea behind coffee shop adalah, I assume gue ya, lo pengen coba nge-grab market yang lebih lebih agak besar juga gak sih? Atau it's more like for community. Jadi orang, lo pengen loyal customer lo itu tuh ya nongkrong temenan di situ gitu loh. Kita lihat coffee waktu itu kan juga hot gitu kan ya. Hmm. Kita coba-coba sih. Background FMCG itu mungkin lah yang mendrive kita Oh, ke ya, arah make sana sense, gitu. make sense. Gue pernah spend waktu sekitar 6 bulan sampai 8 bulan waktu itu developing JJ Royal waktu dia habis diakuisisi sama Sugar Group. Eh, Menarik bisnisnya. Ya, Jadi back endnya bagus, keren, karena ada mesin roasting, ada packaging. Jadi nggak bukan bisnis jelek lah gitu. ya, 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 ya. Bukan bisnis petani sebenarnya kalau orang lihat sebagai komoditi gitu ya. Itu bisnis bagus sebenarnya. Cuman nggak ada yang ada lah yang take care ya di lokal. Cuman kan kita pengennya kan, lo pasti pengennya kan yang Betul, bener-bener high end kan. betul. Tinggal diseriusin sih sebenarnya. Hmm. Em, Suka sih gue sama Hmm. culture itu. Again balik lagi ke pembicaraan yang awal, laki banget gitu bisnisnya. Iya, itu yang bikin seru justru sih menurut gue. Mm-mm. Karena with that, lo bisa ngebangun community. Karena gue bilang ya, I've been doing this business long enough kayak gitu ya. Karena udah pasti banyak orang yang bisa bikin another chief di luar sana, bro. Kayak lo Mm-mm. nggak bisa nge apa namanya nge nggak ignore that kayak gitu kan. Ya, Competitions will be always coming gitu kan. Sama ya, kayak gue punya brand. Yang gue ya. belajar adalah ternyata benar yang apa terjadi di wave di US 10-15 tahun yang lalu. What Hmm. saving Glossier, Drunken Elephant dulu kita punya this dollar shave cup segala macam Hmm. adalah dia punya community man kayak Mm-mm. gitu dan innovation tadi ya. Ya. Community itu tuh yang kayak memang play very strong things karena ternyata kalau lo dengar temen lo kasih rekomendasi beda sama kalau lo lihat ads kayak gitu. It Iya, much much better conversions kalau misalnya lo dengar dari teman-teman yang ngerekomen kayak gitu kan. betul. Apalagi lo punya logo, gue tuh baru nggak kalau logo kayak motoran gitu-gitu kan. Iya, Kayak
gitu. Jadi kayak cowok banget emang gitu. Hmm, Tapi like what's next for you sih kayak dan I think exploring right. Ini gue tadi kayak kita sempat ngobrolin mengenai QB House ya di Japan right. hmm, Karena jadi IPO di 2018 itu awal yang gue selalu percaya bahwa oh boring bisnis ternyata kayak punya potensi hmm, lebih hmm, gede lah. hmm, Mereka tuh coba-coba segala macam innovation mereka cuma satu bro. Jadi mereka bikin yang kecil-kecil gitu kan. hmm, Innovationnya mereka kebanyakan di kantoran, maksudnya dia punya outlets gitu. hmm, Terus yang dia lakuin adalah they invent and they went to China, they invented a vacuum gitu. Lo hmm. abis cukuran, vakumnya dia bisa make sure bahwa lo punya ampas rambut 99% bersih. Iya, orang Karena Jepang kalau bisa susah kenapa mesti gampang dia? iya kan, jadi Hmm, karena kan dia orang kantoran, mereka selalu rapi banget. hmm, Mereka hmm, tuh nggak suka kalau abis cukuran di kantor makan siang kayak gitu, oh masih ada hmm, sisa-sisa hmm, rambut. hmm, And they invented that vacuum dan ternyata vacuum itu works. hmm, Dan sekarang menjadi 1.3 trillion market cap, man. hmm, Kayak sesimpel itu, man. hmm. Kayak gitu kan. Ini kayak yang tadi iPhone ubah dikit, Ya, take off gitu kan. hmm. Nah, itu. Lo punya, jadi next next thing for you tuh apa? Nambah cabang ke cewek atau apa segala macam. Apa yang boleh di-share lah? Eh, nggak boleh ada yang di-share ya. Ada NDA-nya soalnya. Oh, sadis. Tapi, you akan nambah cabang nggak? Em, Berpikir untuk ke arah iya, sana. nambah cabang itu adalah sebuah keharusan. Hmm. Em, karena kalau kita lihat data serangan udara kita, eh, operasional di bawah itu adalah keniscayaan gitu. Kita harus hadir sebagai brand di tempat barang itu laku, mau nggak mau. Bukan mau nggak mau lah ya. Memang kita mau ke sana Kayak gitu. gitu. Em, kalau lo benchmarking ke pasar domestik saat ini, memang ada playernya. Hmm. Cuman lo harus lihat Google review mereka gitu. Menurut gue ada resiko kalau kita expanding terlalu Betul. banyak, terlalu cepat. Selalu kayak gitu. Pada waktu kita mau ke tempat, mau kita pergi ke suatu tempat, yang kita harus ukur tuh selain capex-nya, itu adalah OPEX di HO dan how we um, make sure bahwa apa yang kita mau ke deliver. Hmm. Itu penting banget buat kita. Makanya kita hati-hati gitu. Selain karena kita dari return earning kita putar lagi gitu. Hmm. Memang kemarin kita ada engage sama perbankan. Hmm. Jadi CIMB Niaga Syariah bantu Financing. kita untuk bantu cabang untuk kredit modal kerjanya gitu. Em, tapi nggak cukup gitu. Memang kita lagi cari partner. Hmm. Kita cari investor yang partner kita. Hmm. Yang kita tuh sebenarnya ada kriteria non khususnya tuh kita bukannya kita mau gampang ya, tapi kita tuh nggak pengen kalau misalnya kita mau launching ini, terus kita bilang budget KOL-nya sekian. Kenapa pakai KOL? Kenapa sekian? Kenapa nggak bisa ini? Kita nggak mau tuh kayak gitu. Kita maunya orangnya udah ngerti bahwa bisnisnya mainnya begini gitu. So, Bukan supaya gampang, tapi supaya efisien juga di antara investor relation-nya, betul. terus Lo nggak spend effort justifying what you do. iya. Dan itu juga mempermudah rekrutmen kan. Hmm. Orang bisa lihat dari luar, ini company-nya smooth atau enggak gitu secara koordinasi di tim di lapangannya gitu. Nah, itu Hmm. penting buat kita. Nah, itu lagi ongoing. Got it. Kalau mau kemana, menurut gue Amerika sama Eropa tuh udah puing-puing. Hmm. China sama Middle East is the next best thing. Jadi Hmm. kemungkinan di antara dua itu kita akan ke sana. Hmm. Mudah-mudahan bisa berhasil. Ya. Ya, insya Allah kalau ada yang bantu, mungkin mau bantu boleh. Tapi game-nya nggak akan sama sih setelah itu. Seperti yang lo bilang, semua orang bisa lakuin itu. Silahkan aja. Hmm. Silahkan coba lakuin dan silahkan lakuin apa yang dilakuin kan. Masalahnya cuma dieksekusi kok. Betul. Kita cukup yakin bahwa kita bisa deliver apa yang dibutuhin sama konsumen kita. Hmm. Karena mungkin kan konsumennya mereka mungkin segmentasinya berbeda kan. Ya. Jadi nggak apa-apa. Sendiri-sendiri kan nggak apa-apa. Kalau ngomongin soal sub-brand, kita pernah coba tuh. Hmm. Kita nggak gitu oke tuh ngerjain Sub-brand. sub-brand. Alasannya lebih karena kita bisanya jual barang mahal kayaknya. Karena kita ngerti customer-nya ya. Kapasitas kita tuh cuman bisa ngerjain itu tuh saat ini. Kalau misalnya memang mau disurusin,
belajar dari pengalaman waktu pandemi memang kita keluarin tuh sub-brand namanya Hey Guys. Si sub-brand itu harus ada satu funnel sendiri. Karena kita punya checklist kan. Kita yakin itu bisa di-execute. Cuman capacity kita Nggak, fokus di sini gitu. Kita ya, nggak bisa jeopardize eh, main bisnis main lah. bisnisnya gitu. Ya, make sense. Nah, let's touch a bit sih on lo ini kan partneran sama lo punya kakak ipar ya, Hmm, kayak gitu. Biasanya bisnis itu tuh salah satu yang paling gede failure atau alasan untuk nggak jalan adalah kehabisan duit. Yang kedua adalah conflict of co-founders, gitu. hmm. Lo ada kayak mengalami that dynamic nggak sih? Kayak gimana sih lo punya dynamic antara lo sama co-founder, apalagi saudara sendiri kayak gitu? Itu kan hubungannya sebenarnya profesional kerja ya. Hmm. Em, Mungkin yang kalau lo dengar cerita dari orang lain Hmm. yang punya masalah itu, kita mesti cek juga sih masalahnya apa. Hmm. Kita nggak bisa pukul rata stereotyping bahwa kalau misalnya ada family co-founder itu akan jadi masalah. Hmm. Tapi kalau misalnya orang yang udah pernah kerja professionally Experience lah. experience, terus kerja juga sebagai profesional, KPI-nya juga oke waktu itu dia waktu kerja, implementasi waktu dia menjadi seorang entrepreneur, harusnya kalau Hmm. nggak melibatkan perasaan yang terlalu berlebihan gitu ya, stay objektif, harusnya sih on day to day basis orang bisa keep up gitu sama apapun yang dihadapin. Em, Bikin males kadang-kadang kalau misalnya lagi ada konflik. Tapi konflik itu tidak terjadi hanya sama sesama co-founder kan. Betul. Sesama rekan kerja di lapangan juga terjadi gitu. Dan itu wajar lah, part of Wajar. the business. Part of the dynamic kan. Dari bawah ke atas saja ada masalah kan. Bahkan ada anak buah di sini gitu ya. Yang kalau curhat kan sama atasannya. Ya Ya. kan, ada atasannya dia mau cerita bahwa gue ada masalah ini. Oke, tanggung jawabnya harus dibantu kan gitu. Problemnya dengan entrepreneur yang punya co-founder keluarga atau enggak, dia nggak punya tuh tempat nanya. Hmm. Kalau nggak punya tempat nanya, nggak punya tempat bimbingan, you better find one. Betul. Cari di luar banyak mentor. Hmm. Harus tanya ini gimana masalah ini gitu. Mereka akan punya cerita yang sangat amat mirip, pasti sama, pasti ada. Karena ini kan bisnis yang ya boring bisnis, semua orang tahu bisnisnya kan berulang. Mungkin ada beda-beda dikit lah ya, cuman pasti ada jalan keluarnya gitu. Dan dia bisa kasih tahu lo secara spesifik. Masalahnya tuh ini kan, lo better gini deh, kalau enggak lo better gitu. Nah, kalau dipraktekin, pasti ada jalan keluarnya gitu. Hmm. Jadi menurut gue, konflik gue yakinkan ada. Kalau misalnya nggak mau konflik, jangan bisnis gitu Betul. kan. Kerja aja. Nanti kan berantemnya sama HR departemennya gitu kan. Gue nggak mau nih kerja sama si ini. Nggak menyenangkan buat gue. Gaji gue nggak cukup untuk dealing sama ini. Emotionally gue nggak, ya dan lain-lain problem ya gitu kan. Gue nggak mau bilang Gen Z dan lain-lain ya. Tapi Drama aja. drama, tapi itu kan terjadi di semua level ya. Di semua generasi pasti ada masalah itu. Menurut gue, um, being resilient aja gitu. Lo ada istilahnya apa tuh kemarin? Anti Anti fragility. fragility. Iya. Ya, betul. Itu penting. Penting Dan banget. itu mesti diinstal kan? Bener. Itu harus culture yang harus dibikin dari awal. Karena Mm-mm. semua orang tuh udah tahu ini, yang kayak gue selalu bilang ke tim juga ya, bro. Mm. Bahwa semua orang tuh udah harus nyadar bahwa building a business itu tuh is tough. I mean, Mm. it's a lonely, it's tough, it Mm. has a lot of challenges. Apalagi bisnis yang baru kayak Highfast, umur 5 tahun, 5 tahun lah Mm. sekarang itu kan. Tergolong sangat baru kayak Mm. gitu. Pada saat kita baru muncul, seminggu pandemic hits, man. Kayak gitu kan. Mm. Mm. Terus habis itu 2 tahun jalan dan segala macam, tech winter hits kayak gitu dan segala macam. So, jadi kayak lo apa namanya selalu ditampar, selalu didorong Mm. gitu kan. Tapi gue selalu bilang bahwa I think kayak inside the team here, that entrepreneur mindset itu tuh yang akan selalu penting untuk karena that Ya, sense of ownership. Karena ownership ya. buat mereka yang mungkin ngejarnya adalah kayak cuman oke gue kerja full time aja di sini dan segala macam, Mm. akan sangat susah punya that anti fragility kan. Ya udah, dia kalau misalnya kayak kena ada masalah, dia akan bilang bahwa oke, itu gue punya atasan punya problem, it's not my problem kayak gitu Mm. kan. Nah Mm. itu yang kayak mungkin kita selalu kayak berusaha untuk ubah. Makanya kenapa gue tuh agak beda sama, bukan agak beda ya. Jadi di previous companies yang gue selalu kerja ya, Mm. um,
the management itu tuh, and I was part of it, selalu berusaha untuk gimana ya, avoiding the transparencies of performance of the business gitu kan. Kayak mas gue, By nature tapi itu. ah, By nature bisnisnya kan by begitu. nature ya kan. Nggak cuma itu kan kayak benar-benar achievementnya kita kayak gimana, challenge yang Oke. kita hadapi dan segala macam Hmm. segala macam. Right? Nah, gue kayak ngerasa bahwa this insight untuk biar bisa atau mendorong tim lo biar masuk ke dalam sebuah perahu yang sama and like really apa namanya thriving dan menghadapi di situations, ya lo harus ngebawa mereka untuk Keterbukaan. betul kayak gitu. Mungkin at some certain level ya, of course kayak nggak semuanya ya kayak gitu ya. Cuman at some certain level mereka harus tahu hal ini untuk biar Betul. bisa dapat urgency dong. Kalau nggak akan ada urgency sama Ya, sekali. nggak ada why-nya di mereka. Dan ketika nggak ada urgency itu the anti-fragility Nggak nggak on. akan kejadian Iya benar. kayak gitu kan. Jadi like that's something that we always, dan if at some point ternyata mereka nggak cocok dengan apa namanya udah dibuka segala macam, udah tahu the urgency-nya kayak gimana, and they're still like ya udah gitu-gitu aja, dan it's a choice, right? Betul. Meaning bahwa lo mungkin belum cocok kayak gitu dan Betul. segala macam. Betul. Jadi itu sih yang gue selalu bilang ke tim dan yang gue selalu percaya kayak gitu, karena lo kayak harus lihat ya, gue nggak tahu kalau lo tahu apa, gue tuh pada saat gue mulai high fast ya, jadi gue fundraise dong gitu kan. Ketika gue fundraise, I mean like I think people seems like apa namanya kayak high fast kayak enak-enak aja tuh fundraising segala macam. It's not always like that, bro. Iya. Dulu pas pertama kali gue fundraise, awal banget ini we're talking about 2019 Desember gitu ya, ketika high fast established. Banyak VC yang nolak gue, man. Dan nolaknya cuma alasan satu, bahwa lo nggak punya co-founder. Beneran, jadi kayak beneran ada VC, ada investors yang nolak. Karena Dan checklistnya nggak cuma satu ya, nggak cuma satu. Dia bilang bahwa, gue nggak bisa invest di bisnis yang nggak punya co-founder. Karena apa? Karena it's a tough journey. Kayak gitu. Ini sendirian, lo nggak akan bisa. Kayak gitu kan. Banyak yang nolak juga bilang bahwa lo kuliahnya cuma di Bandung, aduh susah nih ngejustify lo punya background dan segala macam gitu. Nah justru yang kayak gini nih bikin lo lebih mendorong lo untuk membuktikan bahwa mereka salah gitu kan. Jadi ya udah akhirnya ada time gue ada satu orang yang memang kayak give a chance, dan kita high fast tuh awal cuman the very first investments cuma 250K USD. Kemudian dari situ baru kayak kemudian we find the next investors lah. My point of telling you this adalah karena mungkin dari luar tuh orang kayak terlihat wah gila, dang baru 3 tahun udah 1 triliun revenue gitu kan, segala macam. Kayak terlihat dari luar tuh enak-enak aja. Padahal gila, there's so many times yang gue kayak ngerasa emang beneran pengen nangis di pojokan gitu, karena lo sendirian gitu kan. COVID, ketika lo bisnis baru 2 bulan berjalan, udah kayak gitu nih, winter, nggak ada lagi capitalized market di luar sana untuk kayak mau ngasih equity money. Oh, shit man, gimana dong gitu. Ya, as a part of the journey, gue selalu kayak ngejoke, mungkin karena gue anak satu-satunya, jadi gue udah terbiasa sendiri anyway dari kecil gitu kan. Dan gue dulu waktu kecil, kan zaman perang, gue di Ambon itu kan perang-perangan, gue mengungsi dan segala macam. So, mentalitinya kan. Mentalitinya, right? Karena mentality itu, lo juga pasti tahu, mentality itu pasti penting dong. Ya kan? Kapan sih lo kayak saat yang paling susah di bisnis, yang lo ada nggak sih saat yang kerasa lo kayak pengen, aduh, gue nggak pengen lanjutin bisnis lagi deh. Ya, gue nyerah deh. Ada nggak sih momen itu di? Emang lo ada nggak ada kan? Ya nggak ada ya. Nyaris-nyaris aja ya. Tipis-tipis. Pandemi sih. Pandemi gitu emang sih. Harapannya sih ya jangan kejadian lagi lah gitu. Kayak itu udah paling parah lah ya. Unprecedented banget. Iya, dan dinamika di dalamnya itu nggak ada yang bisa tackle kan. Semuanya baru buat semua orang gitu. Karena nggak ada contoh dulu. Nggak ada contoh kan. Harusnya ada ya, cuman itu nggak terkodifikasi kali ya. Jadi nggak bisa dibawa 100 tahun ke depan gitu kan. Karena kan kita udah tahu lah kalau misalnya virus, metodologinya jangan deket-deket ya gitu. Ya udah gitu aja. Udah belajar, udah ngerti outdoor ya, iya gitu kan. Ya kira-kira begitu sih. Tapi balik ke mentality. Mungkin kita sama-sama punya problem kan. Bukan punya problem lah ya, punya tantangan lah ke depan. Menurut gue sangat percaya sama
tim. Gue percaya sama generasi yang baru ini. Gue percaya mentalitinya tuh cuman perlu dibentuk. Dan itu sebenarnya semua orang yang ngomong di media apapun mengenai generasi mereka itu mereka salah ngomong kayak gitu. Itu ada tanggung jawab di kita Betul, soalnya, ya kan? Itu kan anak-anak ada di bawah kita gitu betul, kan. betul. Tanggung jawabnya ada di kita dong. Kalau misalnya gagal, ya kan pasti kita mau ngoceh apa sih gitu Role kan? modelnya kan Iya susah. kan gitu. Ya, Ya itu kita lihat checklist yang udah dikeluarin sama psikolog, kita implement aja. Kalau gagal orangnya memang belum fit, betul. kita samain aja sama yang zaman generasi sebelumnya gitu kan. Bukan bukan gimana-gimana, tapi memang mereka punya preference. Dan gue sangat takut, bukan takut, gue khawatir anak-anak gue kan jauh lebih parah pasti. Mereka kan punya maunya mereka sendiri kan nanti. Gue udah liatin dari sekarang ya, mereka anak-anak gue bukan anak-anak di kantor ya, anak beneran anak ya. Umur 5 sama 7. Gue amazed banget mereka main Lego. Ah, Jadi Lego itu mereka doing hardware dengan software. Karena kan sekarang udah ada yang pakai itu kan. Jadi manual bukan apa namanya manual booknya itu kalau beli sekarang udah nggak pakai manual book lagi. Lo bisa scan ada aplikasinya. Nanti aplikasinya itu lo bisa gerakin tuh. oh Dan ya, keren banget Lego ah, itu. Jadi waktu kita masang. pasang, gue lihat anak gue giniin mobilnya dia, bagian kecil dari mobilnya dia, terus dia cocokin. Jadi itu menurut gue adalah masa depan, Ya, di mana orang crafting atau bikin craftsmanship dengan bantuan digital gitu. Dan itu kan nggak bisa di stop ya, itu akan terjadi. Ada sisi lainnya kan, kalau dia harus kerjain itu manual, mungkin dia nggak suka tuh nanti. hmm, Mungkin ini terlalu berantakan buat betul, gue. betul. Ini terlalu messy, ini baunya nggak enak, ini wah segala macam deh Ya, pasti. ya. Nah, rumusnya masih tetap sama kan? Yang lo mau tahu, yang kita berdua perlukan, yang kita mau tahu adalah bagaimana men-trigger mentality itu supaya kita bisa nyampe apa yang kita mau. As a founder tentunya kan, gitu. Betul. Kita mau reach itu, lo bisa nyampe atau enggak gitu. Itu menurut gue, kalau kita ketemu on every generation, ini triggernya jadi obat panasnya mungkin nggak ada lah ya, cuman kita masih coba gitu. Every generation menurut gue adalah generasi yang bagus gitu. Ya, ya, benar. Kita cuma perlu kasih dia medianya aja yang mana gitu. Dan harusnya every generations dia punya objektif tuh adalah untuk make the next generations better daripada dia punya generations dong. Kan Dan harus selalu kayak gitu. kesadaran itu cuma muncul karena eh, transisi saat ini doang. Sebelumnya kan orang kira-kira 200 tahun doing the same thing dengan cara yang sama. Sekarang kan berbeda tiba-tiba kan. Betul. Itu aja sih sebenarnya. Very interesting, man. Very interesting. Mungkin kayak gini, let's tutup dengan ini deh. Kayak the usual, apa namanya, apa sih bahasanya tuh? Kok ceramah sih? Petuah, petuah. Gila. Petuah dong kepada the entrepreneurs generations di luar sana, man. Kayak gitu. Bahwa apa sih menurut lo yang paling penting untuk disampaikan yang mereka perlu dengar di saat ini? Em, Kalau kita kategorin entrepreneur ya, susah sih mau kasih petua. Selain dari yang eh, normatif, Hmm. dari yang udah baku gitu. Karena kalau misalnya kita bilang entrepreneur nih ya, kita mesti lihat tuh, dia tuh jelas generasi yang mana. Dia generasi kedua atau generasi pertama tuh. Hmm. Itu lain tuh. Lu sering ceritakan kalau misalnya lu tahu di luar sana ada orang jualan minyak kayu putih, jualan ini, jualan itu. Menurut gue waktu gue dengar lu ngomong gitu di podcast-podcast yang lain, menurut gue nggak kaget tuh. Karena kalau let's say lo umroh deh, Hmm. umroh lu pakai paket yang paling mahal. Itu orang aneh-aneh, kaya-kaya dari daerah memang. Hmm. Gue nggak bilang orang daerah aneh, ya, cuman Ya, bentukannya nggak kayak orang Jakarta kan. betul. Dan cara mereka berpikir juga lain. Lebih lain lagi anaknya. Jadi mereka tuh nggak mau sama kayak bapaknya. Misalnya bapaknya tukang besi di Madura. Anaknya mau bikin coffee shop. Iya, benar banget Jauh lagi. banget kan itu kan. Gue bilang, oke mau bikin coffee shop. Gimana gitu kan. Kita dengerin deh dia ceritanya apa gitu. Susah mas gini. Oh iya susah ya. Gimana susah? Dari A sampai Z. Bapaknya nggak mau ngajarin. Benar. Bapaknya nggak mau kasih tahu. Karena bapaknya gamenya nggak kayak gitu dulu sama bapaknya lagi kan. Beda. Nih lo masuk aja ke neraka. Lo cobain deh tuh Terjun panasnya. aja. Terjun aja nggak apa-apa gitu kan. Iya.
Kalau sekarang kan disuruh terjun nggak mau terjun. Dia Eh, maunya terjun ke tempat yang dia suka, dia enak, dia senang, dia mau gitu kan. Ya udah gitu aja. Oke. Tapi kalau misal lo mau lakuin, menurut gue tanggung jawab penting. Masuk, jangan coba-coba keluar dulu. Own it. Iyalah, That's it. telan aja gitu kan, pahit, Jadi makan. jangan sampai lo berpikir lah ini duit bapak gue ya sesuka hati lah coffee shop gue bakar duit 100 juta sebulan it's okay gitu. Mereka bisa ngomong anti privilege dan lain sebagainya, terserah lah mereka mau ngomong apa ya. Cuman duit itu, karena kita sekarang entrepreneur kan, itu mahal duit harganya. Benar. Iya kan? Iya. Nggak Gue dulu, gampang gue kan. dulu buang-buang duit, Iya. tapi gue nggak mau lagi itu kejadian, gue nggak mau lagi kejadian sama anak gue gitu. Oke, thank you so much, Thank you banget. Pati. Terima kasih, sukses buat Chief. Thank you. Thank you everyone's there. We're gonna come back next week with the more and more amazing speakers.